Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita. Hari ini kita akan mulai dengan kitab yang baru. Kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Hari ini kita akan memulai dengan kitab yang baru, yaitu kitab Imamat. Dan satu kitab yang kita akan melihat isinya apa dan apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripadanya setiap harinya ketika kita merenungkannya. Mari sama-sama kita dulu bernyanyi pujian nomor 168 dari KPPK yang berjudul Ia Selamatkanku. Ku terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Terduga yang ku terima, sukacita kidung bahagia. Padaku rahmat-Nya diberi, dan kau pun kan diberi oleh-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ya menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Kita sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dia selamatkan kita dari segala dosa kita, sehingga kita bisa mendapatkan jaminan kehidupan kekal di sorga yang pasti daripada Tuhan. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dari kitab Imamat. Nah, kita perlu tahu kitab ini dituliskan oleh Nabi Musa sendiri. Kalau ada yang mempertanyakan tentang Musa, apakah betul Musa yang menuliskan kitab ini, kita bisa melihat dalam Matius pasal 8 ayatnya yang keempat. Di sana kita melihat bagaimana Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kitab ini adalah yang dituliskan oleh Musa. Kalau kita mau melihat di sana di dalam Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasalnya 8. Dikatakan di sana ayat 4, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, ini adalah tentang orang yang berpenyakit kusta. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah sembuh ini adalah harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Musa. Kenapa dikatakan oleh Tuhan sesuai yang diperintahkan oleh Musa? Karena dalam kitab Imamat sendiri di pasalnya yang ke-13 dan pasalnya yang ke-14, Musa akan menuliskan tentang peraturan-peraturan bagi orang yang terkena kusta. Oke, jadi dari sini saja kita sudah melihat bahwa ini adalah betul ditulis oleh Musa, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Nah, apa tema utama dari kitab Imamat ini? Nah, tema utama dari kitab Imamat ini adalah tentang bagaimana manusia dapat menghadap kekudusan Allah dan memiliki persekutuan dengan Dia. Nah, apa yang akan kita baca dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir dari kitab ini memang adalah regulasi-regulasi tentang bagaimana orang Israel akan mempersembahkan segala hal kepada Tuhan yang patut mereka persembahkan, dan kemudian bagaimana mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, banyak dari regulasi-regulasi ini tidak dilakukan sebagai orang Kristen pada zaman sekarang, sebagai gereja.
Kita tidak melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal lahiriah seperti ini. Tapi kita melihat di sini satu prinsip yang kita akan jadikan sebagai pedoman kita dalam penyembahan kita kepada Allah. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Prinsipnya adalah tentang kelayakan kita di hadapan Tuhan. Itu diukur daripada kekudusan. Dan kita akan melihat karakter daripada kekudusan Allah di sini. Dan kita akan melihat bagaimana Allah ingin supaya umatnya kudus di hadapannya. Dan bagaimana cara mereka untuk menjadi kudus. Allah ingin supaya Allah memiliki persekutuan dengan mereka. Dan bagaimana mereka bisa memiliki persekutuan dengan Allah. Dan ini harus menjadi pedoman kita. Karena kalau kita membaca kitab Ibrani, ada kaitannya di sana. Nanti seiring berjalannya waktu ketika kita membahas pasal per pasal, kita akan melihat juga bagaimana kaitannya dengan apa yang dituliskan dalam kitab Ibrani. Oke, jadi itulah yang menjadi fokus kita ketika kita belajar kitab Imamat. Jadi jangan kita berkata, oh kitab Imamat itu berbicara tentang regulasi-regulasi bagi orang Israel. Tidak ada hubungannya dengan kita, orang Kristen. Ada. Hubungannya adalah tentang prinsip bagaimana Allah menginginkan yang namanya kekudusan. Setiap orang yang datang menghadap kepada Allah, ada prinsip kekudusan di dalamnya. Dan ada prinsip tentang bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah. Jadi itu harus menjadi pedoman kita, menjadi orang Kristen yang tidak sembarangan di dalam menghadap Allah dan bersekutu dengan Allah. Oke. Nah, secara garis besar apa yang akan kita lihat di dalam kitab Imamat ini, dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketujuh kita akan berbicara tentang persembahan-persembahan. Ada korban bakaran, ada korban sajian. Nah, persembahan-persembahan korban ini nanti kita akan melihat bagaimana mereka harus mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Tetapi prinsipnya adalah tentang bagaimana mereka bisa menjadi kudus di hadapan Allah. Layak di hadapan Allah. Sebagai orang berdosa yang telah bertobat. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Kemudian di pasal 8-10 kita akan berbicara atau kita akan membaca tentang para imam yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah yang kudus. Jadi untuk manusia bisa memiliki persekutuan dengan Allah, ada regulasi yang Tuhan berikan, yang kita akan melihat bahwa ini juga menunjukkan kepada kita betapa tingginya standar Allah yang kudus. Pasal 11 ayat sampai 15 kita akan melihat tentang dosa membuat tidak kudus dan harus dihukum. Jadi kita akan melihat di sana tentang bagaimana Tuhan akan bertindak terhadap dosa-dosa. Oke. Pasal 16 kita berbicara tentang hari raya pendamaian. Jadi kita membaca tentang hari raya tersebut nanti secara detailnya ketika kita sampai di pasal 16. Pasal 17 sampai 22 tentang cara hidup yang kudus. Bagaimana orang hidup setiap harinya dengan layak di hadapan Tuhan. Dan kemudian 23 sampai 27 tentang peringatan-peringatan atau seperti hari raya yang harus dilaksanakan oleh orang Israel kembali untuk mengingat kekudusan Allah. Dan bagaimana Allah menguduskan mereka, bagaimana persekutuan mereka dengan Allah. Oke, jadi itu akan kita lihat di dalam kitab Imamat ini. Setiap hari kita akan coba untuk terus mengikuti satu pasal satu hari. Dan kalau Tuhan menolong dalam waktu 27 hari kita bisa melihat dan membaca kitab ini. Dan coba mengambil 1-2 pengajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita mulai dengan pasal yang pertama. Nah, pasal yang pertama dalam perikopan kita bahasa Indonesia digunakan judul di sana korban bakaran. Kita baca ayat 1 dan 2. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Oke, ini menjadi satu hal atau satu kalimat yang akan diucapkan sebanyak 35 kali di dalam kitab Imamat ini. Dan ini perlu bagi Musa untuk menuliskan hal ini supaya kita tahu bahwa apa yang kita baca di dalam kitab Imamat ini bukan karangan Musa. Melainkan ini adalah firman yang langsung datang daripada Tuhan kepada Musa untuk Musa tuliskan dan ajarkan kepada orang Israel. Dan juga dituliskan untuk kita bisa baca dan diajarkan kepada kita orang Kristen. Oke, jadi ini adalah firman Tuhan yang betul-betul datang kepada Musa dan dituliskan olehnya. Di sini dikatakan berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Oke, jadi Tuhan berkata kepada Musa, kalau ada dari bangsa Israel yang mau mempersembahkan persembahan, nanti kita lihat di ayat yang ketiga secara spesifik ini untuk korban bakaran.
maka orang tersebut harus memberikannya dari ternak. Kalau bukan lembu sapi, dari kambing domba. Oke, bisa lembu, bisa sapi, atau bisa kambing, bisa domba. Itu maksudnya. Oke. Nah, detail tentang bagaimana bentuk dari binatang tersebut dan bagaimana cara mereka mengolahnya ketika mereka mengorbankan kepada Tuhan akan menjadi detail-detail yang sangat spesifik. Untuk orang Israel selalu melakukannya dengan iman. Nah, persembahan korban kepada Tuhan bagi orang Israel bukanlah sama dengan sesajen. Okay. Bukan untuk memberikan Tuhan makan. Bukan untuk mengenyangkan Tuhan. Bukan supaya Tuhan makan makanan tersebut. Bukan. Korban yang akan diberikan oleh orang Israel kepada Tuhan, baik itu nanti korban bakaran maupun korban sajian maupun korban apapun itu, bukan untuk Tuhan makan. Bukan kita memberikan makan Tuhan, bukan. Tetapi ini adalah simbol daripada iman. Nah, kita harus mengetahui satu konsep di dalam Alkitab, yaitu konsep tentang keselamatan. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Sedangkan orang Israel juga berada beribu tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Oke. Nah, yang harus mereka lakukan bagi orang Israel dan semua orang-orang kudus di Perjanjian Lama, mulai daripada Adam dan Hawa sampai nantinya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, konsep tentang keselamatan yang mereka bisa dapatkan atau bagaimana caranya mereka bisa selamat, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Karena mereka hidup sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang, yang akan mati bagi dosa mereka di atas kayu salib, mengorbankan dirinya bagi mereka, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka mendapatkan penghapusan dosa. Oke? Nah, sedangkan kita orang Kristen pada zaman ini, atau pada zaman setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan naik ke surga, sampai pada hari ini dan sampai nanti kedatangan yang kedua kali, semua orang-orang ini harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman kepada Dia yang telah datang. Oke? Jadi bagi orang Perjanjian Lama, mereka melihat ke depan, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang menyelamatkan mereka dari dosa. Sedangkan kita orang Kristen melihat ke belakang tentang Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia. Oke, nah konsep ini harus kita mengerti dulu. Nah, setelah kita memahami konsep ini, konsep ini kita bisa baca dalam kitab Roma. Oke. Nah, ketika kita sudah memahami konsep ini, sekarang kita tahu tujuan daripada kitab imamat ini dan tujuan dari apa yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel di sini. Itu sama sekali bukan bertujuan untuk mengenyangkan Allah, tetapi bertujuan untuk mereka, untuk orang Israel. Supaya mereka di dalam melakukan ini, mereka akan melihat ke depan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita akan membaca itu dalam kitab Ibrani juga. Bagaimana orang Israel itu mempersembahkan persembahan setiap harinya, bahkan setiap kali mereka melakukan dosa, mereka memberikan persembahan juga, korban penghapusan dosa. Untuk apa? Untuk mereka secara simbolik mengakui akan adanya atau datangnya sang anak domba Allah yang disebutkan nanti dalam kitab Yohanes, yang sempurna, yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi sementara anak domba Allah yang sempurna itu belum datang, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mereka harus menyebutkan secara simbolik bahwa mereka percaya kepada anak domba Allah ini dengan mengorbankan anak domba atau binatang yang dituliskan di sini sebagai simbol bahwa mereka dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi apa yang mereka lakukan di sini, semuanya itu memiliki pengertian simbolik tentang bagaimana mereka sungguh-sungguh dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Dan ini juga menjadi satu hal yang penting untuk kita mengerti supaya kita tahu kenapa kita orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban-korban seperti yang mereka lakukan ini. Oke? Nah, ketika nanti kita sampai ke dalam kitab Perjanjian Baru, kita akan mengerti hal ini.
Oke, kita akan membahas hal ini. Jadi untuk saat ini kita melihat hal ini, nanti pelan-pelan saya akan coba mengaitkannya dengan perjanjian baru supaya kita dapat memahami hal ini pelan-pelan. Oke, jadi di sini kita melihat tentang bagaimana nanti mereka atau apa yang mereka persembahkan dan bagaimana mereka mengolahnya. Kita akan melihat prinsip-prinsip dasar tentang bagaimana Tuhan menginginkan ini terjadi sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Supaya layak di hadapannya, supaya benar-benar memberikan kekudusan bagi umatnya, sehingga mereka betul-betul memiliki persekutuan dengan Allah. Ayat 3 dikatakan, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran. Nah, kita membahas di pasal 1 tentang korban bakaran. Nah, korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Oke, kalau dia mau mempersembahkan lembu, nanti kita akan melihat bisa lembu, bisa juga kambing domba, bisa juga burung. Di sini disebut burung tekukur. Oke, nanti kita akan lihat apa itu. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau dia membawa lembu, kalau dia mau mempersembahkan lembu kepada Tuhan, maka lembu ini haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Nah di sini diminta jantan. Kalau kita melihat di pasal yang ketiga tentang korban keselamatan, juga bisa betina. Jadi kenapa di sini jantan? Ya, orang berkata bahwa jantan adalah genre dari atau jenis kelamin daripada binatang yang paling kuat. Jadi mereka mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yang paling kuat. Nah, bisa diartikan demikian, tetapi karena fakta bahwa di dalam pasal 3 betina juga diizinkan oleh Tuhan. Jadi kalau betina berarti bukan yang terbaik, nah tidak bisa dikatakan demikian. Oleh karena itu, saya percaya bahwa di sini yang disebut sebagai kenapa Tuhan ingin itu seekor jantan yang tidak bercela, itu karena Tuhan memerintahkannya. Tuhan mau jantan, berikan jantan. Tidak boleh suka-suka kita. Ketika kita datang menghadap Tuhan dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, tidak boleh sesuka hati kita. Mungkin kita memiliki pemikiran-pemikiran yang menurut kita logis, tetapi tidak untuk Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu lakukan. Jadi di dalam gereja pun sama. Di dalam hidup kita sebagai orang Kristen juga sama. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Kita harus betul-betul melihat secara detail apa kata firman Tuhan, dan itu yang kita lakukan. Bagi orang Israel, ketika mereka mempersembahkan korban bakaran ini dari lembu, mereka harus membawa jantan. Tapi hal yang pasti yang harus mereka selalu pastikan adalah tidak bercela. Nah, ini adalah satu prinsip yang harus terus mereka lakukan. Terlepas apakah itu nantinya lembu, atau itu kambing domba, atau itu nantinya burung, atau apapun, baik itu jantan ataupun betina, prinsipnya adalah tidak bercela. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ini kembali simbol tentang kedatangan sang anak domba Allah yang tidak bercela. Jadi mereka harus betul-betul percaya bahwa Kristus yang akan datang di masa yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa, itu betul-betul adalah manusia tanpa dosa. 100% Allah dan 100% manusia. Dia mengalami apa yang manusia lakukan, yang alami hanya tidak berdosa. Itu dalam kitab Ibrani dikatakan. Jadi tidak bercela. Jadi ketika mereka membawa korban persembahan mereka, bukan hanya karena ini yang terbaik yaitu yang tidak bercela, tetapi juga mereka mengingat, mereka percaya dengan iman bahwa sang anak domba Allah akan datang, yaitu dia yang tidak bercela untuk menghapuskan dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Kemudian ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan. Kenapa ke pintu kemah pertemuan? Karena di sanalah ada tempat membakar persembahan. Ada di sana altar untuk memberikan persembahan di sana. Dan seperti orang seperti Matthew Henry mengatakan bahwa ini merupakan simbol akan engkau yang mau masuk ke dalam pertemuan dengan Allah. Makanya diberikan pintu, dikatakan pintu di sana. Jadi ketika mereka melakukan ini, mereka betul-betul menyadari bahwa ini adalah cara di mana mereka bisa bersekutu dengan Allah. Kenapa? Nah, kita lihat supaya Tuhan berkenan akan dia. Tuhan berkenan akan dia. Supaya Tuhan berkenan akan dia, dia harus membawa persembahan ini dan dia akan korbankan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya.
Nah, kenapa nantinya dia bisa bersekutu dengan Allah? Karena dengan memberikan persembahan ini, dia akan menumpangkan tangannya di atas binatang ini, di atas lembu ini. Ketika dia menumpangkan tangannya, dia sedang menyatakan bahwa dia mempersembahkan ini sebagai dia atau pengganti dia. Pengganti dia untuk dihukum dari segala dosanya. Itu kembali, mereka melakukan ini dengan iman bahwa domba ini adalah yang menggantikan mereka untuk dihukum. Setelah mereka percaya kepada Tuhan dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan, Tuhan mau mereka mengorbankan persembahan ini sebagai bentuk dari mereka betul-betul bertobat. Dan nantinya ketika anak domba Allah datang ke dalam dunia di masa yang akan datang, anak domba itu pun mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, manusia, dari segala dosa kita, dari penghukuman akan dosa kita. Jadi dia meletakkan tangannya di atas binatang tersebut untuk memberikan makna secara simbolik bahwa dia setuju dan dia percaya bahwa dosanya telah diampuni Tuhan melalui domba yang dikorbankan ini. Dan dengan iman dia juga percaya bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan dengan anak domba Allah yang sempurna yang akan datang di masa yang akan datang. Ayat 5. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, praktek ini yaitu dia menyembelih. Orang tersebut yang menyembelih, artinya dia mengorbankan dengan iman. Untuk menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya. Bahwa dia sungguh-sungguh percaya, dia menyembelih. Kemudian para imam akan mengambil darahnya dan kemudian menyiramkannya pada sekeliling mezbah. Nah, penyiraman ini ada kembali, kalau menurut Matthew Henry dan saya percaya hal seperti ini juga benar, yaitu bahwa di mana mereka melakukan ini sebagai simbol bahwa darah anak domba Allah di masa yang akan datang, yaitu yang sempurna, yaitu darah Tuhan Yesus yang akan tercurah di atas kayu salib, juga membasuh kita dari segala dosa kita. Membasuh mereka dari segala dosa mereka. Jadi dengan iman kembali mereka melaksanakan hal ini sebagai simbol bahwa mereka akan merasakan atau mendapatkan pengampunan akan dosa mereka ketika anak domba Allah yang sempurna itu akan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi keseluruhan dari tubuh lembu tersebut harus dibakar seluruhnya. Ini juga menunjukkan ketika mereka mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan, untuk mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam Tuhan, tidak setengah-setengah tetapi seluruhnya. Jadi seluruhnya kehidupan mereka ini percaya bahwa mereka mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus, dan mereka akan mempersembahkan keseluruhan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, itu yang mereka lakukan. Dan ini akan mereka lakukan terus-menerus. Terus-menerus sebagai pengingat akan mereka. Kepada mereka. Pengingat kepada mereka akan Kristus yang akan datang. Nah, kenapa mereka juga lakukan ini terus-menerus? Dalam kitab Ibrani dikatakan karena mereka persembahkan tidak sempurna. Yang mereka persembahkan adalah binatang yang tidak sempurna. Tapi bagi kita orang Kristen, kita tidak melakukannya lagi. Karena yang sempurna sudah melakukannya, yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia mati, itulah pertama dan terakhir kalinya dia melakukan hal tersebut. Dan itu sudah sempurna, dan itu satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu lagi melaksanakan ini, melainkan mereka pasti akan mendapatkan kehidupan yang kekal daripada Tuhan Yesus. Kita baca di ayat 10 sampai ayat 13 tentang bagaimana kalau orang itu tidak memiliki lembu. Karena lembu sangat mahal.
Okay. Dia hanya bisa membeli atau bisa memiliki kambing domba. Nah, apa yang harus dilakukan? Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Kembali, prinsipnya tidak bercela, penting sekali. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Apa yang dilakukan dengan kambing atau domba tersebut sama dengan apa yang dilakukan dengan lembu tersebut. Kembali semuanya dilakukan sebagai prinsip bagi mereka untuk memandang ke depan, beriman kepada apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi mereka di atas kayu salib, yaitu mengorbankan dirinya sendiri untuk penebusan bagi dosa mereka. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau mereka tidak bisa membeli lembu atau memiliki lembu atau bahkan kambing dan domba, bagi orang-orang yang miskin, Tuhan juga melihat kepada mereka. Ingat, keselamatan kita tidak memandang siapa kita. Ketika kita memiliki iman, kita bisa melakukannya di hadapan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan? Secukupnya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan begitu juga orang ini, orang Israel. Ketika mereka tidak sanggup untuk membeli lembu atau kambing atau domba, yang harus mereka lakukan adalah mereka bisa membeli burung tekukur. Nah, burung tekukur adalah burung sejenis merpati, bagian daripada jenis merpati atau keluarga merpati yang sangat gampang ditemukan di daerah Palestina, di daerah tersebut. Mereka bisa pergi memburunya atau mereka bisa pergi membelinya, sangat murah harganya. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Jadi kalau bukan burung tekukur, anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi prinsipnya tetap, mereka melakukan ini sebagai suatu simbol bahwa mereka beriman kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Nah, kepada kita orang Kristen atau orang yang hidup setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kita tidak melakukan korban bakaran ini. Sebab kita tidak lagi memerlukan hal-hal simbolik untuk menyimbolkan akan kematian Yesus di atas kayu salib. Karena itu sudah terjadi. Sesuatu perlu dilakukan secara simbolik karena itu belum terjadi. Tapi kalau hal itu sudah terjadi, dia tidak perlu lagi dimaknai secara simbolik. Karena sudah terjadi secara harafiah. Sudah terjadi secara langsung. Nah, karena sudah terjadi secara langsung, bagi kita sekarang, kita melihat orang Israel, bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mereka melakukan ini dengan iman, bahwa percaya Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia, dan mereka melakukannya. Dan dengan itu mereka diselamatkan, saudara. Nah, kita yang hidup pada zaman ini, kita sudah tahu Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Bukan lagi sebuah impian, bukan lagi sebuah hal yang dikatakan kepada kita tapi belum terjadi. Tetapi ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Alkitab mencatatnya, dan bukan hanya Alkitab yang mencatatnya, tapi sejarah dunia mencatatnya. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih belum bisa percaya kepada Dia? Kita menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar ini ketika Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Dia benar-benar datang ke dalam dunia. Bagi orang Israel itu hanya sebuah impian di masa yang akan datang. Tapi mereka percaya dan mereka selamat. Kepada kita itu sudah terjadi. Dan tidak ada satu sejarah pun yang bisa menyangkal itu sudah terjadi.
Tetapi kita masih tidak mau percaya. Banyak orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita yang belum percaya kepadanya, kalau kita mendengar hal ini, mari kita betul-betul percaya kepadanya. Dia sudah datang ke dalam dunia. Kita tidak perlu lagi melakukan hal-hal ini untuk menebus dosa kita. Dia sudah melakukannya bagi kita. Kita sebaiknya dengan sangat-sangat bijaksana mengambil kesempatan ini untuk percaya kepadanya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, melainkan percaya kepadanya sebab dia memberikan kita kehidupan yang kekal. Kepada kita yang berkata sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukankah kita sangat bersyukur seharusnya kepada dia? Mensyukuri dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak melakukan hal-hal ini. Okay? Untuk mengingatkan kepada kita tentang Tuhan Yesus datang yang sudah mati di atas kayu salib. Tapi kita contohnya pada hari Minggu beribadah. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena itu adalah hari di mana kita mengingat akan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kenapa kita harus merayakan Natal? Karena di sana kita mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kenapa kita merayakan atau memperingati hari Paskah? Karena di situ kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib di hari Jumat Agung dan kemudian bangkit dari antara orang mati di hari Minggu. Semuanya itu adalah untuk mengingatkan kepada kita. Kenapa kita mengikuti baptisan? Kenapa kita mengikuti perjamuan kudus? Semuanya itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa kasih Tuhan Yesus sudah terjadi. Sudah dilaksanakan oleh dia di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Maka mari kita bersyukur kepadanya dengan hidup benar di hadapannya. Dan selain daripada itu, giat untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Injil keselamatan yang diberikan atau yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, mari kita bawa kepada semua orang. Supaya semua orang juga bisa mendengar dan percaya kepadanya. Sangat penting untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan. Jadi saudara, hari ini Imamat pasal 1 ini biarlah kita bisa renungkan dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita. Tentu ini kita tidak lakukan, tetapi prinsip yang sama, yaitu tentang persekutuan kita dengan Allah hanya bisa terjadi kalau kita kudus di hadapannya. Dan kekudusan itu hanya bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Sebab dia sudah menggantikan kita di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang paling sempurna untuk mengampuni segala dosa kita. Darahnya sudah tercurahkan untuk kita sehingga segala dosa kita dibasuh olehnya, sehingga kita tidak lagi mendapatkan yang namanya penghukuman akan dosa, melainkan kehidupan yang kekal di sorga selama-lamanya bersama dengan dia. Jadi kita ingin Tuhan menolong kita semua. Yang belum percaya bisa percaya kepada Tuhan, yang sudah percaya tetap percaya kepada Tuhan, mengikuti dia seumur hidup kita dan melayani dia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.